Salam. Bapak Ibu saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah sifat esensial kasih. Para pemirsa terkasih, pelajaran ini menegaskan bahwa kasih merupakan inti kehidupan Kristen dan menjadi ukuran penting bagi penggunaan karunia rohani. Paulus dalam kitab 1 Korintus 13 menjelaskan bahwa bahasa, roh, nubuat, pengetahuan, iman, dan kemurahan hati kehilangan nilai rohaninya apabila tidak digerakkan oleh kasih. Artinya pemirsa, kemampuan besar, pelayanan hebat, pengetahuan luas, dan pengorbanan sekalipun tidak otomatis berkenan kepada Allah. Kasih menjadi dasar yang mengarahkan semua karunia tersebut kepada tujuan yang benar. Karena itu para pemirsa, orang percaya dipanggil bukan hanya memiliki kemampuan melayani, tetapi juga memiliki hati yang sungguh mengasihi Kristus dan sesama setiap hari dengan ketulusan nyata. Bapak Ibu terkasih, kasih yang dimaksud Paulus bukan sekadar perasaan senang, ketertarikan, persahabatan, atau cinta romantis yang berubah mengikuti keadaan. Kasih tersebut adalah agape, yaitu kasih yang bersumber dari Allah dan diwujudkan melalui keputusan untuk berbuat baik kepada orang lain. Bapak Ibu, kasih ini melibatkan tindakan, perasaan, pikiran, kesabaran, pengorbanan, dan kesediaan menempatkan kebutuhan orang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kasih Kristen tidak berhenti pada kata-kata, tetapi terlihat melalui kehidupan yang nyata. Bapak Ibu, seseorang yang memiliki kasih dari Roh Kudus akan berusaha menghadirkan kebaikan, kemurahan, perhatian, pengampunan, dan kepedulian secara konsisten dalam berbagai keadaan, kehidupan, dan pelayanan Kristen setiap hari juga. Saudara-saudara terkasih, kasih seperti ini merupakan anugerah Roh Kudus yang mengubah cara kita memandang Allah, diri sendiri, dan sesama. Kasih bukan sekadar tambahan kecil dalam kehidupan rohani, melainkan kekuatan yang memberikan arah kepada setiap tindakan pelayanan saudara tanpa kasih. Pelayanan dapat berubah menjadi usaha mencari pujian, menunjukkan kemampuan, atau memenuhi kepentingan pribadi. Sebaliknya, kasih membuat seseorang melayani dengan tulus, rendah hati, sabar, dan rela berkorban tanpa menuntut penghargaan. Karena itu saudara, ukuran kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan Alkitab atau besarnya pelayanan, tapi juga dari kualitas kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Para pemirsa sekalian, kitab Matius 24 ayat 12 memberikan peringatan serius bahwa pada akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin karena meningkatnya kejahatan. Peringatan ini menunjukkan bahwa kasih dapat melemah ketika hati terus dipengaruhi dosa, konflik, egoisme, kekecewaan, dan ketidakpedulian. Karena itu pemirsa,
orang percaya harus menjaga kasih tetap hidup di rumah, gereja, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Kristus memberikan teladan tertinggi melalui salib ketika ia menyerahkan hidupnya bagi manusia yang berdosa. Pemirsa, salib mengajarkan bahwa kasih sejati tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi berani mengambil tindakan, menanggung penderitaan, mengampuni, dan memberikan diri demi keselamatan sesama kita. Bapak Ibu sekalian, kasih Kristus seharusnya menjadi nyata melalui hal-hal sederhana yang sering dianggap kecil, tetapi sangat berarti bagi orang yang terluka atau membutuhkan perhatian. Mendengarkan seseorang dengan sabar, menguatkan yang putus asa, mengampuni kesalahan, membantu yang kesulitan, dan hadir ketika orang lain mengalami masalah merupakan bentuk kasih yang konkret Bapak Ibu di rumah. Kasih dapat diwujudkan melalui perhatian kepada keluarga, perkataan yang lembut, kesediaan, memahami, dan pengorbanan tanpa pamrih. Di gereja, kasih terlihat ketika kita menerima, menghargai, menolong, dan membangun sesama, bukan menghakimi atau mencari kelemahan mereka. Bapak Ibu, kasih menjadi kesaksian tentang Kristus yang hidup mengasihi manusia berdosa dengan nyata setiap hari. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya pelajaran ini mengajak kita memeriksa kembali motivasi di balik setiap perkataan, pelayanan, dan tindakan kita. Kita mungkin memiliki karunia, pengetahuan, iman, kemampuan, atau kesempatan melayani yang besar, tetapi semuanya menjadi kosong apabila tidak disertai kasih. Saudara, melalui pertolongan Roh Kudus, kita dipanggil menjaga kasih tetap hangat dan menerapkannya secara nyata kepada orang membutuhkan. Kesempatan menunjukkan kasih dapat muncul setiap hari, terutama ketika seseorang sedang kecewa, kesepian, menderita, atau tidak dihargai. Saudara, ketika kita memilih mengasihi seperti Kristus, kehidupan kita menjadi saluran berkat yang membawa pengharapan, pemulihan, dan kesaksian tentang Allah kepada banyak orang. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.